Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya sehingga kita bersama dapat bertatap muka ya, berdialektika di dalam membahas materi-materi perkuliahan di channel YouTube saya, di channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil. Kita panjatkan puji dan syukur karena kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Materi saat ini yang akan saya bahas adalah tentang budaya dan masyarakat. Ini materi yang khususnya dapat dipelajari dan menjadi bahan untuk dipelajari oleh mahasiswa saya di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, di mana materi ini berkesesuaian dengan apa yang sudah saya susun dalam rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Masyarakat Muslim. Jadi teman-teman dapat mengecek ulang di sana. Ini materi kita yang kedua yang kemudian nanti bisa teman-teman pelajari juga ya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa budaya dan masyarakat itu adalah dua konsep yang saling terkait dan menjadi fokus kajian sosiologi dan antropologi. Nah, budaya itu merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang terwujud dalam nilai, norma, ya, simbol, bahasa, mata pencarian hidup, sistem religi, ya, tradisi, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial. Nah, budaya ini membentuk identitas, sedangkan masyarakat menjaga dan mengembangkannya sesuai perkembangan zaman. Nah, dalam masyarakat Muslim Indonesia, dinamika budaya itu lebih kompleks karena dipengaruhi juga oleh ajaran Islam sebagai way of life atau sebagai pedoman hidup ya, sebagai life guidance seperti itu. Interaksi Islam dengan budaya lokal kita ketahui melahirkan banyak tradisi-tradisi yang khas ya, seperti selamatan di Jawa ya, tabot di Bengkulu, sekaten di Jogja, Maulid Nabi di Bugis ya, Maulid Nabi di Sunda dan berbagai tempat lainnya, yang ini menunjukkan adanya terjadi akulturasi ya, tanpa menghilangkan identitas keislaman. Nah, perubahan budaya juga tampak dalam perkembangan bahasa. Menurut Putri dan kawan-kawan di tahun 2025, bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan nilai budaya. Fenomena bahasa gaul di kalangan generasi muda misalnya, itu menjadi bukti adanya pergeseran nilai dan identitas juga di masyarakat Muslim. Nah, kajian internasional juga menyoroti pentingnya memahami masyarakat Muslim dengan pendekatan yang lebih utuh, yang lebih holistik. Nakamura yang kemarin diundang di UII ya oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi di tahun 2020 pernah menekankan bahwa antropologi itu tidak hanya melihat tradisi lokal atau little tradition, tapi juga harus memperhatikan Islam sebagai great tradition atau agar pemahaman kita lebih utuh ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita perlu untuk membahas keterkaitan antara budaya dan masyarakat Muslim dengan meninjau dinamika bahasanya, peran Islam di dalamnya, studi kasus yang dapat kita kaji dan kita lihat ya, serta pendekatan antropologi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Nah, apa yang bisa kita rumuskan? Beberapa pertanyaan mendasar terkait tema ini. Yang pertama, bagaimana sih hubungan antara budaya dan bahasa dalam masyarakat Muslim? Kemudian yang kedua, bagaimana peran Islam ya dalam membentuk budaya masyarakat Muslim di negara kita di Indonesia? Kemudian yang ketiga, bagaimana pendekatan antropologi itu dapat digunakan untuk memahami masyarakat Muslim secara lebih menyeluruh atau komprehensif? Yang keempat, apa implikasi kajian budaya terhadap pemahaman masyarakat Muslim di era kontemporer ya. Nah, kita dapat melihat bahwa ternyata
tema-tema kita ini ya yang kita bahas hari ini itu akan banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi antropologi khususnya tentang budaya dan masyarakat muslim di Indonesia. Yang kedua, ada manfaat praktisnya juga selain manfaat teoretis tadi, yaitu menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa, akademisi maupun masyarakat luas tentang pentingnya memahami interaksi budaya dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa melihat sekarang bahasa merupakan bagian penting dari budaya yang berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus sebagai cerminan identitas masyarakat. Masih menurut Putri dan kawan-kawan di tahun 2025, bahasa itu merefleksikan nilai budaya dan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Bahasa gaul yang lahir di kalangan generasi muda misalnya bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga bentuk ekspresi identitas sosial mereka di masa kini ya. Nah, bagaimana terkait identitas masyarakat muslim? Dapat kita jelaskan bahwa identitas masyarakat muslim itu dibentuk oleh interaksi antara tradisi lokal dengan nilai-nilai Islam yang datang. Nah, akulturasi ini menciptakan praktik sosial yang khas teman-teman. Misalnya tradisi-tradisi kenduri di masyarakat Jawa atau doa bersama, tahlilan ya, selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun ya, sampai penutupnya 3 tahun, itu merupakan nilai-nilai Islam yang baik ya, doa dan sebagainya, itu bertemu dengan tradisi lokal ya, yang kemudian masyarakat sangat guyup dan sangat bertemu satu sama lain untuk saling membantu dan mendoakan. Nah, identitas ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia itu tidak bersifat kaku atau rigid ya, melainkan lentur ya dan mampu beradaptasi dengan keragaman budaya. Jadi Islam datang itu tidak menundukkan atau ditundukkan oleh budaya, namun Islam hadir untuk saling berkolaborasi dan berakulturasi dengan budaya lokal, menghasilkan tampilan baru yang sangat baik dan luar biasa. Kemudian yang ketiga, antropologi dan studi Islam. Apa yang bisa kita kaji dari hal ini? Nakamura di tahun 2020 juga mengatakan bahwa studi antropologi tentang masyarakat muslim itu harus memasukkan dimensi normatif Islam. Ya, bukan hanya tradisi lokal. Hal ini penting agar pemahaman tentang masyarakat muslim itu lebih utuh, ya, lebih holistik. Tanpa mempertimbangkan Al-Quran, hadis, dan fikih, maka kajian antropologi yang dilakukan itu akan terjebak pada reduksi dan gagal memahami realitas yang sesungguhnya. Nah, yang berikutnya adalah akulturasi dan moderasi Islam. Sumbullah dalam tahun 2012 pernah menjelaskan bahwa Islam di Jawa misalnya itu berkembang melalui akulturasi yang melahirkan Islam Jawa dengan karakter yang toleran dan ekspresif. Proses akulturasi ini kemudian memperlihatkan bahwa Islam itu mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai keuniversalitasannya dan juga tidak menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Lantas apa dinamika budaya dan bahasa yang dapat kita bahas? Kita tahu ya, pertama budaya bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Perubahan ini dapat dilihat dalam pola bahasa yang digunakan di masyarakat. Nah, generasi muda muslim misalnya sering menggunakan istilah gaul yang berkembang dari media sosial. Bahasa ini tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas dari kelompok. Nah, fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya baru terbentuk melalui bahasa, dan bahasa itu mencerminkan nilai serta gaya hidup generasi penggunanya. Selain itu, dalam konteks multikulturalnya Indonesia itu memiliki peran yang strategis loh teman-teman terhadap bahasa pemersatu ya. Bahasa Indonesia itu ternyata tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi nasional, tetapi juga simbol identitas kolektif yang menjaga keutuhan masyarakat Muslim yang ada di Indonesia yang beragam etnis dan budayanya. Lantas bagaimana penjelasan terhadap budaya Muslim dan peran Islam? Islam di sini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk budaya masyarakat. Nilai-nilai Islam itu seringkali mengarahkan praktik budaya lokal agar sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, tradisi gotong royong yang secara lokal merupakan nilai sosial. Dalam Islam diperkuat dengan ajaran ta'awun atau saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolonglah saling tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan buruk dan dosa, dalam perbuatan jahat dan dosa. Nah, itu menunjukkan bahwa demikian pula dengan selamatan yang awalnya tradisi lokal,
kemudian dimaknai ulang dengan bacaan-bacaan doa Islam, masuk nilai-nilai Islam di sana dan kemudian menghasilkan sebuah akulturasi budaya yang luar biasa, ya. Selain itu, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren itu juga menjadi bagian dari budaya Muslim di Indonesia. Pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat budaya yang melestarikan tradisi lokal sekaligus mengajarkan nilai-nilai Islam. Pesantren itu menegaskan bahwa Islam dan budaya dapat berjalan beriringan tanpa meniadakan satu sama lain. Nah, lantas, kalau begitu kita bisa membahasakan juga bahwa proses berikutnya yang terjadi adalah adanya integrasi antropologi dan studi Islam, teman-teman. Clifford Geertz dalam The Religion of Java itu membagi masyarakat Jawa menjadi 3 tipologi atau 3 tipe, yaitu santri, abangan, dan priai. Namun, Nakamura di tahun 2020 mengkritisi pandangan ini karena terlalu menekankan adat lokal dan mengabaikan Islam sebagai sebuah great tradition, sebagai tradisi besar. Menurut Nakamura, kajian antropologi itu harus mempertimbangkan Islam sebagai nilai normatif yang memengaruhi kehidupan masyarakat Muslim. Nakamura mencontohkan kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern di Yogyakarta. Gerakan ini menunjukkan bagaimana Islam dapat menjadi kekuatan sosial yang cenderung mampu mendorong modernisasi melalui pendidikan, kesehatan, filantropi, dan lain sebagainya. Dan studi ini menegaskan bahwa Islam bukan hanya lapisan luar budaya, tetapi bagian yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Walaupun kemudian NU Nahdlatul Ulama itu luar biasa juga membangun jejaring dan juga landasan dasar pendidikan kita terkait pendidikan keagamaan dan akhlak dalam pesantren, ya, serta bagaimana melihat luar, ya, melihat perkembangan kemajuan juga dilihat dari aras lokal agar kita bisa mampu melakukan act locally, think globally, ya. Bagaimana kita bisa bertindak secara lokal tapi kita tetap berwawasan global. Nah, ada studi kasus budaya Muslim di Indonesia yang perlu kita bahas terkait budaya dan masyarakat ini. Pertama, tradisi selamatan di Jawa misalnya menunjukkan akulturasi budaya lokal dan Islam. Selamatan awalnya kan tradisi, adat, tetapi kemudian diperkaya dengan doa-doa Islam, ya, semangat yang lebih religius, dan tradisi ini kemudian memperlihatkan bagaimana masyarakat Muslim mampu memadukan adat dengan ajaran Islam di Indonesia. Kedua, misalnya bahasa gaul di kalangan generasi Muslim memperlihatkan bagaimana identitas budaya yang baru terbentuk. Generasi muda Muslim menggunakan bahasa populer yang berkembang dari media sosial, tetapi menanamkan identitas religius, ya, melalui istilah-istilah Islami seperti afwan, ya, minta maaf, misalnya kan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya dialektika antara budaya global dan nilai Islam dalam komunikasi sehari-hari. Nah, implikasi bagi kajian masyarakat Muslim apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas? Yang pertama, dari berbagai pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dan dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat Muslim itu harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik atau yang utuh, ya. Studi budaya tidak boleh berhenti pada aspek adat lokal, melainkan harus memasukkan nilai-nilai Islam yang normatif. Pendidikan, penelitian, dan kebijakan publik juga itu perlu mempertimbangkan interaksi budaya lokal dan Islam agar lebih relevan dan juga bersifat inklusif, ya, merangkul, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan bahwa budaya dan masyarakat merupakan dua konsep yang saling berhubungan. Sekali lagi, dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, ya. Mengapa demikian? Contoh dalam masyarakat Muslim Indonesia, keduanya memiliki dimensi yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh ajaran Islam. Bahasa itu menjadi salah satu unsur budaya yang berfungsi bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan refleksi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Islam itu memberikan kerangka normatif yang memengaruhi praktek budaya di masyarakat, baik melalui ritual, tradisi lokal, ya, tradisi sosial maupun interaksi sehari-hari. Nah, ada kemudian akulturasi tadi yang terjadi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang kita tahu melahirkan bentuk kebudayaan yang khas, ya, yang sangat Indonesiawi, seperti tradisi selamatan di Jawa,
pesantren sebagai lembaga pendidikan dan budaya, serta gerakan reformasi dan modernisasi melalui Muhammadiyah, ya. Bagaimana pesantren itu kemudian menjadikan masyarakat itu punya akhlak dan kebaikan, pendidikan yang tradisional, pendidikan yang lebih modern juga ada, dan juga pendidikan yang mengedepankan aspek kebangsaan dan keindonesiaan serta mondialitas, ya, dengan memahami kemajuan global. NU Nahdlatul Ulama juga bermain di sana seperti itu kan, dan ini menjadi sebuah penegas bahwa NU Muhammadiyah adalah ormas-ormas yang luar biasa, ya. Kemudian Nakamura menegaskan juga bahwa kajian antropologi tentang masyarakat muslim itu tidak hanya melihat tradisi lokal, ya, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan ajaran Islam sebagai great tradition, ya. Dengan demikian, kajian budaya dan masyarakat muslim itu harus dilakukan secara holistik, mencakup dimensi adat sekaligus nilai-nilai Islam yang menjadi pedoman hidup. Dari berbagai pembahasan dapat disimpulkan bahwa budaya muslim Indonesia adalah hasil dari dialektika, hasil dari persinggungan, hasil dari benturan dan juga perpaduan antara tradisi lokal, ajaran Islam, dan juga dinamika global. Jadi oleh karena itu, pemahaman tentang masyarakat muslim harus bersifat interdisipliner, ya. Harus kemudian saling berhubungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, interdisipliner atau multidisipliner. Ya, bagaimana menggabungkan sosiologi di satu sisi, antropologi di sisi lain, dan juga studi Islam agar mampu menggambarkan realitas yang utuh. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat kita sampaikan di sini. Pertama, bagi akademisi, yang kedua saran bagi masyarakat, yang ketiga saran bagi generasi muda muslim, yang keempat saran bagi pemerintah. Coba kita mulai dari yang pertama, ya. Bagaimana yang pertama itu bagi masyarakat akademisi, ya. Bagi akademisi perlu memperkuat penelitian tentang akulturasi budaya lokal dan Islam dengan pendekatan interdisipliner agar pemahaman masyarakat muslim lebih komprehensif, lebih menyeluruh, dan lebih utuh atau lebih holistik, ya. Perlu ada perluasan penelitian tentang akulturasi budaya lokal dengan pendekatan yang lebih interdisipliner. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yaitu pentingnya kita untuk melestarikan tradisi lokal yang bernilai positif tanpa mengabaikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Jadi tradisi lokal itu yang bernilai positif perlu untuk kita lestarikan, perlu untuk kita jaga keberlanjutannya untuk nanti diterima dan dilanjutkan oleh anak cucu kita, namun dengan tidak mengabaikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Dengan kata lain, perlu ada akulturasi, ya. Yang ketiga, bagi generasi muda muslim dapat disimpulkan akhirnya perlu sekali kita menjaga bahasa dan budaya sebagai identitas, namun tetap selektif, ya, dalam menerima pengaruh global agar tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Tadi, act locally, think globally. Generasi muda muslim, generasi muda Islam harus kemudian paham bahwa keberadaan mereka saat ini berada di tengah pergantian iklim media sosial, ya, pergantian iklim kebahasaan dengan banyaknya bahasa-bahasa asing yang kemudian dapat kita pelajari dengan sangat cepat dan mudah saat ini, serta kemudian bagaimana kita melihat globalisasi, ya, itu juga mempengaruhi pola pikir masyarakat generasi muda muslim terutama agar lebih berhati-hati dalam memfilter, ya, bahaya negatifnya dan mengambil hal positifnya sesuai dengan ajaran dalil usul fikih yang kita pahami dalam tradisi pesantren, ya. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita perlu untuk menjaga tradisi masa lalu kita yang baik dari masa lalu itu kita jaga, kita tetap gunakan, tapi kita juga ambil hal-hal baru yang lebih baik dari masa kini dan itu kita padukan. Itu akulturasi tadi, ya. Kemudian yang keempat, bagi pemerintah. Apa bagi pemerintah? Kajian budaya muslim itu dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang harus inklusif tentunya dan sesuai dengan karakter bangsa kita yang majemuk atau heterogen. Jadi pemerintah dengan berbagai kementeriannya, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Dalam Negeri, itu harus kemudian mendesain kebijakan yang inklusif, ya, yang sesuai dengan karakter bangsa yang majemuk.
yang kemudian merangkul perbedaan dan keragaman itu sebagai satu hal yang perlu dikelola bersama. Perbedaan itu bukan masalah dan juga bukan beban yang harus selalu kita anggap berat untuk dipikul, tapi perbedaan itu menjadi alat pemersatu kita, ya, menjadi common denominator kita dalam identitas nasional kita, yaitu Pancasila. Saya rasa itu bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.